Ya, selamat ketemu lagi dalam e-learning live streaming Fakultas Teknik Universitas Samratulangi dengan topik materi kita pada saat ini adalah fondasi dinamis. Dan ini kita masuk pada kuliah kedua ya. Kuliah pertama sudah selesai dan rekamannya bisa dilihat di website Fakultas Teknik fatekunsrat.com. Dan ini juga nanti sebentar akan ditaruh di situ. Jadi bisa dilihat ya. Jadi kalau kita tidak bisa melihat langsung, boleh nanti lihat rekamannya saja. Oke, baik, kita mulai aja. Di kuliah pertama kita sudah belajar macam-macam ya. Kita sudah belajar macam-macam jenis-jenis daripada fondasi dinamis. Jadi dalam hal ini kita belajar tentang beban dinamis akibat mesin. Jadi kita sudah lihat tentang ada macam-macam, ada mesin reciprocating mesin, ada impact mesin, ada rotary mesin. Kemudian masing-masing mesin itu ada punya daya masing-masing ya. Jadi kayak reciprocating mesin 600 RPM dan seterusnya. Kemudian impact mesin itu mesin yang vibrasinya uh, tidak seperti yang reciprocating ataupun rotary mesin ya. Dan seterusnya ini sudah kita sudah belajar juga terminologi tentang apa yang akan analisa di dalam fondasi mesin. Di samping itu kita sudah belajar terminologi, kita juga sudah tahu jenis-jenis fondasi untuk tipe-tipe mesin. Jadi kalau reciprocating masih lebih cocok ke fondasi blok dan lain sebagainya. Ini sudah kita belajar ya. Kita lihat ini materi-materi yang di kuliah pertama ya. Dan kita akan lanjut di materi selanjutnya yaitu desain kriteria for satisfactory action of a machine foundation. Jadi kita akan masuk di materi ini ya. Oke, materi desain kriteria for satisfactory action of a machine foundation. Jadi kita mulai belajar bagaimana mendesain ya. Tadi kita sudah tahu apa yang kita mau hitung kan, antara lain frekuensi natural, dan harus supaya kita jaga frekuensi natural dengan frekuensi mesin itu jangan terjadi resonansi. Itu sudah merupakan salah satu kontrol. Selanjutnya amplitudo. Nah, bagaimana dan lain-lain sebagainya. Dan bagaimana kita menganalisa itu, menghitung atau teori menganalisa uh, uh, um, uh, apa itu tadi yang kita sebut dengan frekuensi natural dan resonansi serta amplitudo ya. Ini yang akan kita pelajari. Nah, di dalam ini hal-hal yang perlu dipahami di dalam desain fondasi mesin adalah fondasi should satisfies the following criteria. Jadi under static load ya, sudah saya katakan di awal juga bahwa tentu kita mesti cek dulu dia punya keamanan statik ya, sama dengan hitung fondasi satu ya, fondasi satu, fondasi dua akibat beban-beban statis ya. Jadi dia mesti aman terhadap jangan terjadi shear failure, against shear failure, jangan terjadi settlement. Ini harus jangan melewati batas uh, maksimum daripada uh, batas penurunan, toleransi penurunan ya. Jadi itu yang harus dijaga. Kemudian di under dynamic load, nah jadi kalau yang under akibat beban dinamik, jadi pertama kalau beban statik sudah oke, kita lanjut ke kontrol beban dinamik. Nah, apa yang dikontrol di beban dinamik? There should be no resonance. Jadi jangan ada resonansi ya. Example, contohnya the natural frequency of the foundation soil system should either be larger than or smaller than the operating frequency of the machine. Jadi intinya jangan terjadi resonansi. Kalau resonansi apa itu? Terjadi resonansi kalau frekuensi natural
rasio perbandingan antara frekuensi natural dan frekuensi mesin operating frekuensi ini satu. Nah, kalau dia satu berarti terjadi resonansi. Nah, kita mendesain harus tidak terjadi ini, karena itu terjadi resonansi. Harus ada di bawah satu, lebih kecil satu, atau lebih besar daripada satu. Itu pertama. Dan kedua adalah amplitudo dari vibrasi. Ya, ini yang kita kontrol. Sudah dijelaskan juga di dalam kuliah pertama tentang terminologi apa itu resonansi, apa itu amplitudo, apa itu vibration, apa itu natural frekuensi, dan apa itu frekuensi mesin. Oke. Jadi ini yang harus dikontrol di akibat beban dinamis. Jadi dua ya, akibat apa dia? Akibat beban statis dan akibat beban dinamis. Jadi ini yang kita kontrol. Oke, sekarang hal yang ketiga juga yang harus juga kita jaga, the vibration should not be annoying to the person or detrimental to other machine and structure. Ini menurut Richards ya 1962. Jadi jangan sampai, karena kalau dua tadi dilanggar maka itu pasti akan terjadi, itu getaran yang muncul daripada mesin atau vibrasi mesin, frekuensi mesin, operating frekuensi itu bisa mengganggu atau bisa merusak, seperti yang saya katakan tadi, bisa merusak lingkungan sekitar di mana fondasi itu berada kalau kita salah desain. Itu tujuan kita. Nah, sekarang kita mulai melihat teori yang dipakai di dalam menghitung atau menganalisa uh, beban dinamis ya. Nah, ini teori yang biasa kita gunakan adalah teori of linear weightless spring. Jadi itu apa itu maksudnya, apa ini teori linear weightless spring? Jadi kita semacam pegas itu uh, pegas yang ada beban dan bergerak linear ya, akibat beban ya, ini pegas ya. Kemudian itu kita sebut simple continuous system can be represented by an equivalent spring. Jadi simple continuous sistem sistem sederhana ya, sistem yang continue sederhana dapat kita gunakan sebagai pegas, ekuivalen pegas ya. Oke, ini teori of linear weightless spring yang digunakan ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita menggunakan single degree freedom system, free vibration. Jadi single degree freedom system. Jadi kita 1 derajat kebebasan dengan free vibration ya. Tadi istilah-istilah ini sudah dijelaskan di kuliah pertama. Jadi untuk pegas dan massa, sistem massa with mass M and spring stiffness K, if the mass is displaced by a distant set, the force acting on the mass is K set ya, K set ya. Jadi ini kalau ada satu pegas ya, itu pegas itu ada beban massa M, dan kekakuan daripada pegas ini kita sebut K, dan dia akibat ada beban dia displace atau terjadi perpanjangan lah, dia perpanjangan dalam 1 derajat kebebasan dan perpindahannya itu jaraknya sekitar set, maka the force acting on the mass, gaya yang bekerja pada massa tersebut besarannya adalah K kali set. Nah, dengan mempertimbangkan considering downward displacement and force as a positive, the equation of motion can be written as. Jadi dengan mempertimbangkan pergerakan displacement ke bawah akibat beban tadi itu dan gayanya itu positif, kemudian persamaan pergerakannya dapat kita tulis sigma force sama dengan mass multiply by acceleration ya. Jadi jumlah gaya-gaya ini adalah besaran massa kali acceleration atau percepatan. Nah, ini yang kita sebut dengan rumus teori linear weightless spring ya. Oke. Ini dasar teori pertama yang kita pahami di dalam kita menganalisa gaya dinamis. Selanjutnya
Ini kalau kita lihat dalam gambar seperti ini ya. Ini yang tadi saya jelaskan. Ini pegas, ini kekakuannya K, ada massa, kita gantung beban massa, maka dia akan terjadi displacement sebesar Z. Maka gaya yang bekerja di sini itu adalah sebesar kekakuan kali jarak displacement ini ya, ini. Oke, dan dengan demikian jika K dan massa ini, maka ini kita F0 angular T ini ya. Dia ini yang akan kita lihat sebagai apa ya? Frekuensi natural sebentar nanti. Selanjutnya single free freedom system free vibration sigma force sama dengan massa kali acceleration, atau ini kalau kita tulis ini massa kali z, ini pergerakannya ke bawah plus gaya k kali z ini sama dengan 0. Ini kan dia balancingnya seperti ini, itu kita sebut sebagai persamaan satu. Nah, selanjutnya persamaan satu ini, let the solution of above equation be set equal to a sin apa ini angular ya, angular t kali alfa ya. Oke. n ya dalam apa nilai n. Kemudian ini di mana a jadi persamaan 2 set sama dengan a sinus Wn kali apa ini T plus alfa ya, where A dan di mana A dan alfa adalah konstanta dari integration of ini ya, Wn is the circular natural. Nah, ini Wn ini yang menjadi circular natural frequency, radian per detik ya, radian per detik. Jadi ini yang apa cikal bakal untuk kita mendapatkan natural frekuensi, artinya frekuensi akibat operating frekuensi atau frekuensi mesin yang ditahan oleh fondasi dan dia terus ke menjadi apa natural frekuensi. Oke, dalam satuan natural frekuensinya radian per detik, boleh radian per detik. Lanjut persamaan 2, kalau kita turunkan persamaan 2 waktu dalam waktu selanjutnya, di mana turunan pertama massa pertama, maka dia akan menjadi persamaan 3 ya. Ini rumus dari persamaan 2 tadi, kita turunkan satu kali. Nah, kalau kita turunkan 2 kali, maka ini matematika fungsi penurunan ya, maka persamaan 2 tadi menjadi seperti persamaan 4. Kemudian kita dari persamaan 1, 3, dan 4 kita substitusi, maka nilainya menjadi M Wn pangkat 2 sama dengan K. Oke, ini yang rumusnya ya, kita lihat dan kita keluarkan ini circular natural frekuensinya sama dengan K per M atau akar dari K per M ya. Nah, ini yang menjadi cikal bakal frekuensi natural. If Fn is the natural frequency in cycle per second, jadi Fn adalah natural frequency in cycle per second. Dia adalah Fn, kita asumsi sebagai frekuensi natural dalam satuan cycle per second, cycle per detik, maka Fn dapat ditulis sama dengan Wn per 2V. Nah, rumus daripada frekuensi natural menjadi Fn sama dengan 1 per 2pi akar K per M. Ini yang kita sebut dengan frekuensi natural. Nah, tadi kan kita sudah tahu kalau F mesin, frekuensi mesin itu dapatnya memang sudah ikutan dari mesin. Kita tinggal melihat tipe mesin apa. Biasanya setiap mesin ada nilai frekuensi mesinnya. Nah, itu kita tinggal pakai. Kemudian kita hitung frekuensi natural ini. Nah, rasio antara frekuensi mesin dan frekuensi natural itu jangan sampai sama dengan 1. Itu harus lebih kecil 1 sama atau lebih besar daripada 1. Sebab kalau tidak, kalau dia sama dengan 1, maka itu ada terjadi resonansi. Nah, ini salah satu yang harus dikontrol dalam mendesain fondasi dinamis.
Nah, selanjutnya jadi yang harus dikontrol ini ya, yang harus kita kontrol adalah frekuensi natural ini ya. Ini jangan sampai ini frekuensi natural ini dan frekuensi rasionya sama dengan satu dengan frekuensi mesin yang diperoleh dari mesin ini dapat atau sama dengan satu. Nah, kalau dia sama dengan satu, berarti terjadi resonansi. Artinya itu fondasi itu dapat menyebabkan gangguan di lingkungan sekitar, bahkan sampai bisa menimbulkan kerusakan. Satu kontrol sudah kita pelajari. Nah, the natural time period Tn is given by, nah, kalau kita mencari natural time periodnya, time waktu periode naturalnya itu sama dengan 1 per frekuensi natural atau sama dengan 2V per Wn ya. Sama dengan 2V akar M per K. Jadi kalau kita disuruh mencari natural time period, ya sudah, ini rumusnya seperti ini, 1 per frekuensi natural. Oke, kita lanjut. If spring mass system is acted upon by existing force F theta sinus V T, the equation of motion will be, jadi ini dalam kasus massa pegas ini sistem ada gaya yang bekerja sebesar ini, maka persamaan ini tadi kan 0 di sini, sekarang jadi ada gaya, jadi dia masuk persamaannya, jadi persamaan 2 tadi menjadi seperti persamaan 5 ya. Jadi dengan asumsi set sama dengan set sin Wt, substitusi the value of set dan set ini ya turunan kedua ini equation 5, maka kita lihat nilai M ini persamaan ya, kita substitusi ke dalam persamaan 5 tadi turunan keduanya, maka ini persamaannya menjadi M seperti ini ya. Dan kalau kita mau sederhanakan ini persamaan yang ada ini menjadi A set sama dengan F0 per K kurang MW pangkat 2 ya. Ini jadi persamaan 6. Nah, persamaan 6 juga boleh ditulis, kita boleh tulis menjadi seperti persamaan, jadi seperti rumus ini ya. Jadi rumus ini kita boleh buat rumus ini menjadi seperti ini. Itu dengan memasukkan nilai W ya. Nilai W ini kita masukkan di sini. Kita bisa tulis seperti persamaan ini ya. Oke. Selanjutnya dengan mengsubstitusi F0, jadi ini gaya ini force ini dibagi dengan kekakuannya dengan menggantikan sebagai nilai delta. Contohnya the static deflection ini sebagai satu deflection if the force F0 were to be applied statically dan K per M sama dengan W N pangkat 2, maka persamaan 6 dia menjadi, jadi ini delta ini dia ganti untuk F0 per K. Jadi ini force-nya ya, force pertama dibahagi kekakuannya, kita ganti dengan delta, maka persamaan 6 boleh menjadi persamaan 7 ya, ini dia. Oke, kita lanjut. Dengan mengganti atau mereplace W per Wn dengan melalui R, contohnya frekuensi rasio, dan A bahagi delta dengan N, contohnya magnification factor, maka persamaan 7 dapat disederhanakan menjadi persamaan 8. The above occasion hold good where no damping take place. Jadi persamaan ini dia bisa kita baik itu jika tidak terjadi damping ya, yang tidak ada damping terjadi. Nah, damping, apa itu damping sudah dijelaskan di di kuliah pertama. For different value of R, the corresponding value of N can be worked out and plot. Jadi dengan berbeda nilai R dan N, maka nilainya dapat kita tulis ya, kita dapat hitung. Nah, ini
frekuensi ratio vs magnification plot for zero damping. Ini grafik ini yang kita bilang jangan dia ada di dalam areal ini, maka ini adalah areal resonansi. Kita harus desain dia keluar daripada kondisi ini. Kita harus keluar, dia harus ada di sini dan di sebelah sini. Itu maka rasionya lebih kecil dari satu atau lebih besar dari satu. Artinya tidak terjadi resonansi. Jadi dari grafik ini grafik kontrol pada saat kita mau menghitung frekuensi rasio ya. Oke, sekarang kita lihat pengaruh daripada damping ya. Kita lihat pengaruh daripada damping ya. Damping itu kita sudah tahu apa itu damping tadi ya. Ada damping, ada viscous damping ya. Itu maksudnya kita ada tahanan, tambahan tahanan yang menyebabkan frekuensi itu berkurang ya, frekuensi mesinnya dia berkurang ya, kita tambahkan itu. Let viscous damping be present in the free vibration. Jadi ada viscous damping, free vibration of a single degree freedom system such that the damping force Fd is given by, maka kalau dia ini gaya Fd, maka ini C, ini set, ini apa, pergerakan displacement ya, set dot ini pergerakan ini jadi persamaan 9, where C is the damping coefficient. Jadi andai ada viscous damping di situ, the free vibration single vibration, maka ini bisa menambah. Jadi gaya ini ya, ini damping ini tambah tahan ya, tambah tahan ya, where C. The equation of motion is, jadi persamaan tadi yang tadi cuma M set dot 2 dot ini plus K set sama dengan 0 yang persamaan 2. Sekarang sudah ada C set ini, artinya sudah ada pengaruh damping, itu tambahan tahanan yang kita berikan agar supaya untuk mengurangi besar daripada frekuensi mesin dia masuk ke dalam tanah ya, yang nanti itu yang akan menyebabkan detrimental atau kerusakan ya, atau mengganggu, ada gangguan lah ya. Nah, dari efek, jadi ini kita belajar tentang efek damping ya. The solution of equation 10 ini ada set sama dengan jadi tadi persamaan tadi kita teruskan, jadi sama dengan yang ini substitusi seperti tadi, maka A dan alfa are konstan sama aja. Jadi ini tadi persamaan ini cuman berbeda apa? Yaitu ini ada damping, ada C setnya tadi ya, ada C set, ada pengaruh, ada tambahan damping, viscous damping. Ini sama rumusnya harusnya ini. Tapi kita lihat di sini sudah berbeda nilainya ya. Kita lihat nilai apa ini WN ini sudah berbeda karena ini sudah ada pengaruh damping bandingkan dengan WN yang sebelumnya ya, tanpa ada pengaruh damping. Where ini nilai apa ini eta is damping coefficient. Jadi ini koefisien damping ini the ratio of actual damping to critical damping. Jadi theta is damping coefficient the ratio of actual damping to critical damping ya. Jadi actual damping dan critical damping, maka koefisien kita sebut dengan koefisien damping. Nah, apa itu critical damping? If in a system the amount of damping is increased, it stop oscillation and comes to rest after some time. Jadi if in a system the amount of damping is increased, it stop oscillation, tidak terjadi osilasi. Jadi kalau damping itu dia naik, dia bertambah, maka tidak akan terjadi lagi osilasi and comes to rest after some time. Jadi dia itu fungsinya damping ya. Dia bisa mengurangi dan bahkan dia bisa berhenti sebentar. Jadi damping corresponding to the case when the system returns to its equilibrium position without oscillation in a minimum time is defined as a critical damping. Jadi yang critical damping itu kondisi di mana dia dari tadinya dia akibat ada damping dan dia kembali ke posisi seimbang lagi tanpa terjadi osilasi in a minimum time, dalam waktu yang minimum, itu kita sebut dengan critical damping. Oke, kita lanjut. Nah, di
critical damping ini CC in a single degree freedom, rumusnya seperti ini 2m v, ini kok angular ya, angular acceleration, frekuensi. Nilainya rumusnya seperti ini. Taking into account damping in a forced vibration system, the equation for magnification factor n, ini magnification factor. Kalau kita, jadi tadi kita belajar n tanpa ada damping. Sekarang n ada damping ya, maka rumusnya seperti ini. Jadi kita terserah kalau kita pasang damping nanti di rumus kita mencari frekuensi natural dan dan amplitudo, maka ini rumusnya berubah seperti ini. Oke. Nah ini the frequency ratio vs magnification plot for different magnitude of damping factor. Jadi ini berbagai variasi. Jadi tadi sama, ini frekuensi ratio itu grafik antara rasio frekuensi tadi, natural frekuensi dengan frekuensi mesin, nilainya di sini, dan magnification plot for different magnitude of damping ya, magnification n ya, nilai n-nya untuk berbagai damping factor ya. Kita lihat ini grafik ini, itu dia ya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah critical damping. Jadi at resonance R sama dengan 1, the amplitude becomes infinite even with a very small amount of damping. Jadi ingat, untuk critical damping itu terjadi resonance. Artinya dia punya nilai ini sama dengan 1 ya. Itu terjadi resonance. The amplitude become infinite. Jadi kalau dia terjadi resonance, maka amplitudonya tidak terbatas walaupun very small amount of damping. Walaupun damping itu sangat kecil. Further away from resonance, damping reduce the amplitude of vibration by only a small amount. Jadi further away from resonance, jadi selanjutnya dari resonance, damping, dan ini akan mereduksi amplitude of vibration by only a small, walaupun hanya kecil. Oke, jadi ini kuliah kedua saya menyangkut kriteria dalam menghitung ini ya, kriteria dalam menghitung fondasi dinamis. Tadi kita sudah lihat bagaimana kita menghitung rumus frekuensi natural dan baik ada pengaruh damping maupun tidak. Dan ini kita belajar hanya 1 derajat kebebasan ya. Kita tidak belajar nanti kan ada juga kalau di gaya-gaya dinamis kan dia nyandak cuma 1 arah, dia bisa ada yawning, baru dia bisa ada arah-arah yang berbeda-beda ya. Nyandak 1 dia punya gerak, karena mesin vibrasi dia bisa bergerak ke 3 arah ya. Rocking dan lain sebagainya. Itu kemungkinan kita sudah tidak akan belajar. Tapi nanti kalau kalian dapat contoh-contoh soal sampai ke situ silakan saja, nggak apa-apa. Tapi intinya pengantar fondasi dinamis ini cukup saja sampai mendesain frekuensi natural dan amplitudo. Ya, oke. Itu 2 itu aja yang kita pakai. Baik ada pengaruh damping, tidak ada pengaruh damping, itu terserah, boleh. Ya, tapi kalau nanti tugas adik-adik mahasiswa kan mencari contoh soal atau mencari contoh soal dengan menggunakan case real ya, mencari mesin yang asli supaya adik-adik mahasiswa tahu bagaimana mau menggunakan mesin yang real ya. Jadi kalau perlu ambil mesin, kemudian baru menggunakan rumus-rumus ya. Tadi kita sudah lihat ada rumus frekuensi natural. Nah, untuk supaya adik-adik bisa lebih luas, bisa cari banyak sekali di Google. Ini bukannya tidak juga terlalu banyak, tapi contoh-contoh soal mendesain fondasi dinamis itu ada. Bahkan yang sudah rata-rata di contoh-contoh soalnya itu sudah banyak kondisi yang dia perhitungkan, yang tidak hanya sesederhana yang saya jelaskan ini. Tapi paling tidak ini sudah bisa membuka wawasan adik-adik sekalian di dalam mendesain fondasi dinamis. Oke, saya kira kuliah kedua kita saat ini sampai di sini.
dan oke saya membuka tanya jawab, saya terserah ada yang bisa membuka, tapi minta maaf untuk di HP kita belum bisa karena saya hanya pakai channel YouTube untuk streaming, dia dibatasi untuk dari HP minimal saya harus punya sekitar 1.000 subscriber. Nah, sementara itu belum ada. Jadi bisa buka dari laptop atau dari PC. Oke, saya kira itu dan oke saya lihat sebentar di ini di ini apa ada yang mau tanya jawab. Oke, ternyata putus juga. Ini juga ada masalah di streaming ya. Di streaming masih putus-putus ya. Oke, tapi enggak apa-apa. Saya tutup saja karena ini mati menyala ini orang yang masuk ini juga ada kendala apa speed dari internet yang saya gunakan. Nah, jadi dia tidak bisa stabil ya. Tapi oke, paling tidak kita bisa tanya jawab di apa kita ada grup WA, boleh tanya jawab di situ. Ada yang tidak dipahami di dalam materi kedua ini, silakan saja ya. Oke. Sekian materi kuliah Fondasi Dinamis itu untuk kuliah kedua. Nanti kita jumpa lagi untuk kuliah ketiga ya. Nanti kuliah ketiga setelah kuliah, saya harap kuliah kedua ini adik-adik sudah mulai ada gambaran dan sudah bisa mengambil membuat tugas. Ambil contoh saja cari mesin asli terserah mau ambil genset, lihat berapa frekuensi mesinnya. Selanjutnya cari data tanah. Data tanah itu adik-adik bisa ambil data tanah praktikum. Kalau tidak ada pakai aja data tanah praktikum boleh dan itu data tanah itu yang adik-adik pakai mendesain fondasi untuk jenis mesin yang adik-adik pilih sebentar bebas terserah mau ambil mesin reciprocating kayak atau mesin rotari terserah. Jadi jangan hanya ambil contoh begitu saja dan adik-adik tidak tahu bagaimana, harus mampu menjelaskan. Minimal dua yang saya katakan tadi, frekuensi naturalnya dan amplitudo. Jadi di kuliah ketiga kita akan dapat lebih lebih banyak lagi ya di kuliah ketiga, materi kuliah ketiga kita akan dapat banyak poin lagi yang bisa itu. Nah, selanjutnya nanti adik-adik akan kita latihan soal ya, soal nanti saya kasih juga saya ada desain sederhana, ada mesin genset sederhana yang saya desain di satu proyek. Saya bisa juga kasih cara menghitung sederhana. Tapi saya suka adik-adik duluan cari, nanti kita diskusi ya adik-adik dengan apa teori-teori yang sudah sampaikan. Uh, Contoh dan saya harap bikin di Excel saja ya supaya hasilnya sebagai adik-adik bisa gunakan dan seterusnya di apabila ada proyek atau ada pekerjaan mendesain fondasi dinamis khususnya fondasi mesin itu adik-adik bisa gunakan dan seterusnya karena saya juga cuma pakai Excel, saya belum dapat software khusus untuk mendesain fondasi dinamis tapi untuk mendesain biasa pakai Excel saja ya. Oke, nanti kalau ada informasi lain nanti saya akan sampaikan. Paling tidak ini yang bisa kita uh, atau saya bisa jelaskan di dalam kuliah 2 materi kuliah pengantar fondasi dinamis. Oke, sekian dan terima kasih.